Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Al-Bukhari Harahap dari 12/3. Saya akan menyebutkan 30 pernyataan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian atau mempengaruhi. Yang kedua adalah variabel kontrol adalah suatu elemen yang membantu pertumbuhan suatu tumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses pertambahan volume irreversible atau tidak dapat tidak dapat balik dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Yang keempat, perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Yang kelima, silem primer berasal dari pertumbuhan kambium vaskuler ke arah dalam yang terdiferensiasi. Yang keenam, jaringan paling aktif membelah pada tumbuhan adalah jaringan meristem. Yang ketujuh, jaringan paling aktif membelah pada manusia adalah embrional. Yang kedelapan, pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan ujung batang oleh meristem primer atau meristem apikal. Yang kesembilan, plumula adalah bagian dari embrio tumbuhan yang akan berkembang menjadi tunas tanaman. Yang kesepuluh, radikula adalah bagian embrio yang terletak di bagian dasar dan berfungsi sebagai akar embrio tersebut. Yang ke-11, kotiledon adalah bakal daun yang terbentuk pada embrio. Yang ke-12, endosperma merupakan hasil peleburan antara gamet jantan atau alat kelamin jantan dengan inti sekunder. Yang ke-13, hipogeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Yang ke-14, epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Meristem primer terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, yaitu fakta ke-15, prokambium adalah jaringan meristem yang selanjutnya akan membentuk xilem dan floem atau jaringan ikatan pada pembuluh primer. Yang ke-16, protoderm adalah jaringan meristem yang akan membentuk epidermis. Yang ke-17, meristem dasar adalah jaringan yang selanjutnya akan membentuk jaringan dasar atau parenchyma pada tanaman yang mengisi korteks secara empulur, misalnya sclerenchyma, parenchyma, dan juga collenchyma. Yang ke-19 adalah jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder, dan yang ke-19, periderm adalah jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang menebal karena pertumbuhan sekunder. Yang ke-20, jaringan gabus adalah jaringan tumbuhan dikotil, tumbuhan berkayu, dan beberapa tanaman herbal yang terdiri dari sel-sel gabus. 21, velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Veloderm adalah yang ke-22, veloderm adalah sel baru yang tumbuh ke arah dalam batang. 23, velum adalah sel baru yang tumbuh ke arah luar batang. Yang ke-24, pertumbuhan sekunder aktif dilakukan oleh kambium vaskuler. Yang ke-25, intravaskuler adalah kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkut floem atau floem dan xilem. Yang ke-26, lentisel adalah celah yang terdapat pada jaringan gabus. Yang ke-27, fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran. 28, hormon auksin adalah hormon yang mendorong pertumbuhan tanaman dengan cara pemajangan sel pada batang dan akar. 29, hormon sitokinin adalah hormon yang mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu dan juga infeksi virus. Yang ke-30, hormon etilen adalah hormon yang dapat mempercepat kematangan pada buah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.